Para sahabat, saya akan berbicara tentang bedol desa, sebuah tradisi yang populer ya di tanah Jawa. Kalau kita bicara bedol desa itu ingat pada ini ya, ada sekitar 50-an desa di Kabupaten Wonogiri yang dirubah menjadi waduk Gajah Mungkur. Itu 50-an desa. Artinya selain Gajah Mungkur tentu juga ada di Kedungombo ya, sekitar Boyolali dan ini Sragen. Nah memang yang paling mulus itu di Gajah Mungkur, yang di Kedungombo itu ya ada pergulakan dan itu menarik pergulakan. Saya tidak bicara soal pergulakan Kedungombo, tetapi ini ngomong soal bedol desa. Jadi itu istilahnya karena ini ada proyek strategis nasional di Wonogiri untuk menampung air dari Bengawan Solo, dibikinlah waduk Gajah Mungkur, lalu 50-an desa itu akhirnya harus bedol desa ke tanah Sumantrah. Ada di Bengkulu, termasuk di sekitar kampung halaman teman saya di Chandra di Bengkulu itu ada. Jadi disebar namanya dipindah sana, nama-nama desa itu dipindah sana ya. Jadi artinya kalau yang di Gajah Mungkur itu wilayah desanya hilang, komunitasnya hilang, administrasinya hilang. Tentu manusianya juga dipindahkan secara penuh ya. Jadi mulai dari kepala desanya sampai warga masyarakatnya juga dipindah secara penuh gitu. Dan itulah yang kemudian memberikan pelajaran, ada istilah penghapusan desa ya. Jadi penghapusan desa bisa juga karena bencana, misalnya satu desa itu kena tsunami atau ini kan semuanya hilang ya. Jadi secara institusional, administrasi, wilayah desanya menjadi hilang. Dan penghapusan desa itu dikenal dalam undang-undang. Jadi desa dihapus karena kepentingan proyek strategis nasional. Jadi bisa saja karena tadi pengalaman Kedungombo, tetapi juga pernah ada protes, loh Mas ini kok ada penghapusan desa, ini apakah tidak semena-mena? Ya bisa saja semena-mena bisa, disebut begitu bisa. Artinya begini, kalau pemerintah nasional punya proyek strategis nasional seperti waduk, seperti jalan tol atau apapun, atau bisa saja itu mau bikin pabrik, bikin apalah gitu ya. Nah itu nanti desa itu bisa dihilangkan. Itu setengah maksa ya, meskipun ditempuh dengan cara negosiasi gitu. Tetapi yang mau saya katakan ini soal asal-usul. Bedol desa ya, istilah bedol desa itu ya itu tradisi Majapahit. Meskipun pengalaman bedol desa sudah ada sebelum Majapahit ya. Jadi mulai abad 10 dari kerajaan di Jawa Timur seperti Medang Kamulan, kemudian Kahuripan dan seterusnya. Dan itu besar-besarannya terjadi pada era Majapahit. Jadi bedol desa itu lanjutan dari Topo PP. Jadi kalau misalnya pihak kerajaan itu berbuat semena-mena, tidak adil pada masyarakat desa, entah karena pajak, upeti, perampasan dan sebagainya, maka mereka seluruh orang desa itu akan melakukan Topo PP. Bahkan tidak hanya satu desa, bisa sejumlah desa itu Topo PP di alun-alun keraton, mereka tidak membawa spanduk, diam saja mereka. Ya, lalu nanti pihak kerajaan akan merespon. Kalau dalam tradisi Mataram kuno itu masih adalah ruang negosiasi gitu ya, negosiasi soal upeti sama pajak ini. Nah lalu raja ini kalau merespon dengan baik, maka itu tidak jadi bedol desa. Tetapi ketika raja ini tidak merespon dengan baik atau malah justru melakukan ancaman, maka desa-desa itu secara totalitas akan lari. Ya. Akan lari ke tempat yang lebih jauh gitu, dan kemudian mendirikan desa baru. Itulah yang disebut dengan bedol desa. Dan itu juga mengingatkan saya pada teori Albert Hirschman ya, pakar ekonomi politik pada tahun 70-an, dia menulis sebuah karya Exit Voice Loyalty. Loyalty itu artinya ya masyarakat itu selamanya akan loyal pada penguasa ketika ya penguasa itu juga punya legitimasi, punya perilaku yang baik pada orang banyak.
Tetapi ketika penguasa itu berbuat secara lalim, secara buruk, maka orang banyak akan melakukan voice atau bersuara ya. Kalau di zaman sekarang ya dengan demonstrasi atau unjuk rasa, kalau dulu di zaman kerajaan itu memakai yang namanya topo pp, berjemur diri secara bersama-sama di alun-alun keraton. Nah, kalau misalnya voice-nya itu tidak diterima dengan baik, maka mereka akan exit. Exit ya bedol desa itu exit. Kalau zaman sekarang ya misalnya dalam hal pelayanan publik ya karena orang itu tidak terlayani dengan baik oleh institusi pemerintah, misalnya rumah sakit negeri, lalu mereka pindah atau exit ke rumah sakit swasta. Ya, jadi ini soal loyalty, voice dan exit ini ya, dan itu gila-gilaan memang pada zaman Majapahit dan sebelum itu sudah terjadi. Saya sudah pernah berbicara mengenai desa dan dusun gitu ya. Dulu namanya Wanua, terus pecah-pecah-pecah, mereka pergi, mereka bedol desa karena dikejar oleh pajak dan upeti, mendirikan desa baru gitu. Itu terus menerus gitu ya. Jadi sampai pada masa Mataram awal itu tradisi bedol desa itu juga masih ada. Ketika mereka diperlakukan secara tidak adil oleh kerajaan, ya bedol desa solusinya. Tetapi bedol desa dalam pengertian sebagai bentuk protes itu sudah tidak terjadi pada masa kolonial. Karena negara kolonial itu punya ekspansi teritorial yang begitu canggih, begitu masif, atau yang disebut oleh Nancy Pelosi itu sebagai politik teritorialisasi. Ya. Jadi seluruh jengkal tanah, apalagi terutama di tanah Jawa ini, semuanya bisa dikontrol oleh penguasa kolonial, sehingga tidak ada ruang lagi bagi desa untuk melakukan bedol desa. Dan oleh karena itu pada zaman era modern, bedol desa itu ya tadi contohnya adalah pemerintah punya proyek strategis nasional seperti Kedungombo, seperti Gajah Mungkur di Wonogiri, kemudian desa beserta isinya itu dipindahkan ke tanah lain, termasuk di Sumatera itu ya. Jadi itu saya kira asal-usulnya begitu, perbedaannya kalau dulu orang itu lari ya karena membangkang kerajaan gitu. Kemudian kalau yang di zaman baru ya karena ini ya sama-sama ini karena dimobilisasi karena untuk ini ya sedikit koersi, sedikit memaksa meskipun juga ada negosiasi di antara mereka.